Kita semua pernah mendengar cerita tentang orang yang tidak bisa lepas dari kartu kredit. Namun apa yang jarang dibicarakan adalah seberapa besar skala masalah ini di tanah air. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan pada akhir tahun lalu, total utang kartu kredit di Indonesia telah melampaui 300 miliar rupiah, dan angka ini terus naik setiap kuartal. Angka itu setara dengan total pendapatan rata-rata satu keluarga menengah di kota besar selama setahun penuh. Jika Anda berpikir bahwa kartu kredit hanyalah alat pembayaran yang netral, statistik itu seharusnya membuat Anda berhenti sejenak dan menanyakan, apa yang sebenarnya menjerat begitu banyak orang ke dalam lingkaran utang yang semakin dalam? Masalah utama bukanlah kartu kredit itu sendiri, melainkan kebiasaan-kebiasaan halus yang terbentuk dalam pola hidup sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan ini muncul tanpa disadari, menggerakkan keputusan pembelian, dan pada akhirnya menumpuk menjadi beban yang sulit dibayar. Karena kebiasaan bersifat otomatis, orang cenderung menolak mengakui bahwa mereka sedang berada di jalur yang salah. Akibatnya, ketika tagihan menumpuk, rasa bersalah muncul, tetapi solusi yang diambil biasanya bersifat reaktif, seperti menunda pembayaran atau menambah limit, bukannya mengubah pola dasar yang menimbulkan utang. Akar penyebab kebiasaan tersebut dapat dilihat dari 3 sudut pandang: psikologis, finansial, dan sosial. Secara psikologis, otak kita diprogram untuk merespons hadiah instan. Melihat barang yang diklik-klik di aplikasi belanja online memberi sensasi dopamin yang sama dengan makan coklat. Dari sisi finansial, banyak yang menganggap limit kartu sebagai uang tambahan yang dapat dipinjam tanpa konsekuensi, padahal bunga yang dikenakan bersifat majemuk dan menumpuk secara eksponensial. Sementara itu, tekanan sosial, misalnya keinginan tampil gaya di media sosial atau ikut tren konsumsi, menyulut keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Ketiga faktor ini berinteraksi, menciptakan pola yang menjerat. Untuk keluar dari lingkaran tersebut, diperlukan sebuah kerangka kerja yang sederhana namun komprehensif. Kerangka ini dimulai dengan identifikasi kebiasaan berbahaya, diikuti oleh penggantian kebiasaan dengan tindakan yang lebih produktif, kemudian diakhiri dengan pemantauan hasil secara rutin. Pada dasarnya, proses ini mirip dengan program rehabilitasi kebiasaan. Pertama, sadari apa yang salah. Kedua, tentukan langkah konkret untuk memperbaikinya. Ketiga, uji efektivitasnya dan sesuaikan bila perlu. Dengan pendekatan berurutan ini, Anda tidak hanya menurunkan beban utang, tetapi juga membangun disiplin keuangan yang tahan lama. Kebiasaan pertama yang paling sering menjerat pengguna kartu kredit adalah mengandalkan bayar minimum sebagai kebiasaan rutin. Bayar minimum memang memberi rasa lega karena tagihan tanpa terbayar, namun sebenarnya hanya menunda pokok utang dan menambah beban bunga. Bayangkan seorang karyawan muda bernama Rani yang setiap bulan hanya membayar minimal 5% dari total tagihan. Pada awalnya, ia merasa masih memiliki cukup uang untuk menabung. Namun setahun kemudian total utangnya hampir 3 kali lipat dari saldo awal karena bunga menumpuk. Solusi praktis untuk mengatasi kebiasaan ini adalah menetapkan aturan pribadi. Alokasikan persentase tetap dari pendapatan bulanan, misalnya 30%, khusus untuk melunasi kartu kredit, dan jangan pernah mengurangi persentase itu kecuali ada keadaan darurat yang terverifikasi. Langkah pertama adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam 1 bulan, kemudian menghitung berapa banyak yang dapat dialokasikan secara realistis. Selanjutnya, buatlah pengingat otomatis di aplikasi perbankan untuk mentransfer jumlah tersebut ke kartu kredit tepat setelah gaji masuk. Jika pada bulan berikutnya pendapatan berkurang, tetap pertahankan proporsi yang sama. Jika tidak memungkinkan, kurangi pengeluaran non-esensial terlebih dahulu sebelum menurunkan alokasi pembayaran kartu. Dengan cara ini, Anda mengubah bayar minimum menjadi bayar maksimal yang menurunkan pokok utang secara signifikan. Kebiasaan kedua muncul ketika pengguna menganggap promo cicilan 0% sebagai hadiah tanpa syarat. Penawaran cicilan tanpa bunga memang menggoda, apalagi ketika barang yang diincar sedang diskon besar. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa jika tidak melunasi cicilan tepat waktu, bunga yang dikenakan bisa jauh melampaui tingkat bunga kartu kredit standar. Contohnya, Andi membeli smartphone terbaru dengan cicilan 3 bulan 0%, namun ia lupa melunasi cicilan kedua karena terlalu sibuk. Akibatnya, bank menambahkan bunga penalti yang setara dengan 3% per bulan, dan total yang harus dibayar menjadi 2 kali lipat dari harga asli. Untuk mengatasi kebiasaan ini, buatlah kebiasaan memeriksa tanggal jatuh tempo sebelum menandatangani setiap penawaran cicilan. Langkah praktisnya adalah menuliskan tanggal jatuh tempo pada kalender digital yang terintegrasi dengan notifikasi, lalu atur pengingat 2 hari sebelum tanggal tersebut. Selain itu, sebelum menyetujui cicilan, hitung total biaya yang akan dikeluarkan jika ada keterlambatan, dan bandingkan dengan harga tunai. Jika selisihnya signifikan, pertimbangkan untuk menunda pembelian atau mencari alternatif pembayaran tunai. Dengan menambahkan lapisan verifikasi ini,
Anda mengubah impulsif, cicilan gratis, menjadi keputusan yang terukur. Kebiasaan ketiga berakar pada menyimpan semua pengeluaran di satu kartu. Pada pandangan pertama, menggabungkan semua transaksi ke dalam satu kartu tanpa praktis karena memudahkan pencatatan. Namun, kenyataannya, konsentrasi pengeluaran pada satu kartu meningkatkan risiko overspending karena tidak ada batasan mental antar kategori. Seorang ibu rumah tangga bernama Siti, misalnya, menggunakan kartu kredit utama untuk belanja kebutuhan sehari-hari, pembayaran listrik, dan bahkan uang saku anak. Akibatnya, ia tidak menyadari bahwa total pengeluarannya sudah melampaui batas aman, dan pada akhir bulan harus menutup tagihan dengan pinjaman pribadi. Solusi yang efektif adalah memisahkan fungsi kartu berdasarkan kategori. Satu kartu khusus untuk kebutuhan rutin, kartu lain untuk belanja daring, dan kartu ketiga untuk kebutuhan darurat. Langkah pertama adalah menutup atau menonaktifkan kartu yang tidak diperlukan, kemudian mendaftarkan masing-masing kartu dengan limit yang sesuai dengan kategori. Selanjutnya, gunakan aplikasi pengelola keuangan untuk melabeli setiap transaksi sesuai kategori, sehingga Anda dapat melihat secara real-time berapa banyak yang telah terpakai di masing kategori. Jika pada suatu minggu pengeluaran di satu kategori mendekati limit, hentikan penggunaan kartu tersebut dan alihkan ke kartu lain atau gunakan uang tunai. Pendekatan ini memberi batasan mental yang jelas, sehingga Anda tidak lagi menyembunyikan pengeluaran di balik satu kartu. Kebiasaan keempat muncul ketika orang menjadikan kartu kredit sebagai sumber dana darurat. Ide ini terdengar logis. Ketika ada kebutuhan tak terduga, mengapa tidak memanfaatkan limit yang tersedia? Sayangnya, penggunaan limit darurat secara rutin mengaburkan perbedaan antara kebutuhan mendesak dan keinginan. Contohnya, Budi mengalami kerusakan mobil dan langsung menarik limit kartu kredit untuk memperbaikinya. Meskipun mobil memang penting, ia tidak memiliki rencana pembayaran kembali, sehingga utangnya menumpuk selama bertahun-tahun. Cara mengatasi kebiasaan ini adalah dengan menyiapkan dana darurat terpisah yang disimpan dalam rekening tabungan berisiko rendah. Langkah praktisnya dimulai dengan menghitung total biaya hidup bulanan, kemudian mengalihkan dengan 3 hingga 6 bulan sebagai target dana darurat. Simpan jumlah tersebut secara otomatis setiap kali gaji masuk, menggunakan fitur auto transfer ke rekening tabungan. Jika dana darurat sudah mencukupi, tetapkan aturan tegas, gunakan kartu kredit hanya untuk pembelian yang dapat dibayar penuh dalam satu siklus tagihan. Jika terjadi situasi darurat yang memang memaksa penggunaan kartu, buatlah rencana pembayaran kembali dalam waktu 3 bulan, dan catat semua langkahnya di jurnal keuangan. Dengan memisahkan dana darurat dari limit kartu, Anda mengurangi ketergantungan pada kredit yang mahal. Kebiasaan kelima, yang sering terlewatkan, adalah mengabaikan laporan tagihan dan tidak memeriksa detail transaksi. Banyak orang menganggap bahwa jika total tagihan tidak terlalu tinggi, tidak perlu memeriksa perincian. Padahal, kesalahan atau transaksi tidak sah dapat menambah beban tanpa disadari. Seorang mahasiswa bernama Dimas menemukan bahwa tagihannya naik Rp200.000 tanpa penjelasan. Setelah menelusuri, ia menemukan 3 transaksi belanja daring yang tidak pernah ia lakukan. Karena ia tidak memeriksa laporan, ia membiarkan transaksi tersebut menjadi tanggung jawabnya. Solusi konkret adalah menjadikan pemeriksaan laporan bulanan sebagai ritual keuangan. Langkah pertama adalah mencatat tanggal penerimaan laporan tagihan, kemudian alokasikan waktu khusus, misalnya pada hari pertama setiap bulan, untuk menelaah setiap transaksi. Jika ada yang tidak dikenali, hubungi layanan pelanggan bank dalam waktu 30 hari untuk mengajukan sengketa. Selain itu, aktifkan notifikasi transaksi melalui aplikasi perbankan, sehingga setiap pemakaian kartu langsung muncul di ponsel. Dengan kebiasaan ini, Anda tidak hanya melindungi diri dari penipuan, tetapi juga memperoleh wawasan tentang pola pengeluaran yang dapat dioptimalkan. Setelah mengidentifikasi kelima kebiasaan tersebut, penting untuk memahami pilihan solusi yang tersedia. Secara umum, ada 3 jalur yang dapat diambil: memperbaiki perilaku pribadi, mengoptimalkan fitur kartu, atau mencari bantuan profesional. Memperbaiki perilaku pribadi melibatkan perubahan kebiasaan harian, seperti yang telah dijelaskan pada tiap contoh. Mengoptimalkan fitur kartu berarti memanfaatkan program reward, batas limit yang dapat di-adjust, atau fitur pengingat otomatis yang disediakan bank. Misalnya, beberapa bank memungkinkan penyesuaian limit secara real-time melalui aplikasi. Anda dapat menurunkan limit ketika tidak membutuhkan ruang kredit tambahan, sehingga mengurangi godaan untuk berbelanja. Pilihan ketiga, bantuan profesional, meliputi konsultasi dengan perencana keuangan atau mengikuti program edukasi keuangan yang diselenggarakan lembaga keuangan. Jika Anda merasa kebiasaan tersebut terlalu mengakar, melibatkan pihak ketiga dapat memberikan perspektif objektif dan rencana aksi yang terstruktur.
Rekomendasi pendekatan yang paling efektif adalah menggabungkan ketiga jalur tersebut secara berurutan. Mulailah dengan audit diri. Catat semua kebiasaan yang telah disebutkan selama 1 bulan penuh, kemudian nilai mana yang paling dominan memengaruhi utang Anda. Selanjutnya, pilih satu kebiasaan yang paling mendesak untuk diubah, dan terapkan langkah praktis yang telah dijabarkan. Setelah kebiasaan pertama terasa lebih terkendali, lanjutkan ke kebiasaan berikutnya. Selama proses ini, manfaatkan fitur kartu yang mendukung, seperti notifikasi pembayaran atau penyesuaian limit, untuk memperkuat disiplin baru. Jika pada titik tertentu Anda merasa terjebak atau tidak melihat perbaikan, jangan ragu untuk menghubungi konsultan keuangan yang dapat membantu merumuskan rencana pembayaran utang yang lebih agresif, termasuk restrukturisasi limit atau konsolidasi utang. Beranjak ke tahap implementasi, mari kita uraikan langkah-langkah konkret yang dapat Anda lakukan mulai besok pagi. Pertama, buka aplikasi perbankan dan aktifkan semua notifikasi transaksi serta pengingat tanggal jatuh tempo. Ketiga, hitung persentase pendapatan yang dapat dialokasikan untuk melunasi kartu, lalu setel autotransfer ke rekening kartu tepat setelah gaji masuk. Keempat, tinjau semua penawaran cicilan yang sedang aktif, dan tandai mana yang memiliki risiko keterlambatan. Selesaikan cicilan yang paling mendesak terlebih dahulu. Kelima, alokasikan dana darurat ke rekening tabungan terpisah, dan tetapkan target 3 bulan ke depan untuk mengisi minimal 1,5 kali pengeluaran bulanan. Keenam, pilih satu kartu untuk setiap kategori pengeluaran utama, dan matikan atau nonaktifkan kartu yang tidak diperlukan. Ketujuh, pada hari pertama setiap bulan, luangkan waktu setengah jam untuk menelusuri laporan tagihan secara detail, menandai transaksi yang tidak dikenali, dan mengajukan sengketa bila diperlukan. Dengan melaksanakan rangkaian langkah ini secara berurutan, Anda tidak hanya menurunkan total utang, tetapi juga membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Meskipun langkah-langkah di atas terkesan sederhana, ada beberapa risiko umum yang sering muncul ketika orang mencoba mengubah kebiasaan finansial mereka. Risiko pertama adalah over-optimisme, yaitu mempercayai bahwa 1 atau 2 langkah sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan ketika utang tidak berkurang secara signifikan. Untuk menghindarinya, tetapkan target realistis, misalnya mengurangi total utang sebesar 10% dalam 3 bulan pertama, dan evaluasi pencapaian secara berkala. Risiko kedua adalah ketergantungan pada teknologi tanpa memahami mekanisme di baliknya. Misalnya, mengandalkan notifikasi otomatis tanpa memeriksa kembali saldo dapat menimbulkan kebingungan ketika ada transaksi yang belum tercatat. Solusinya adalah tetap melakukan pengecekan manual setidaknya sekali seminggu. Risiko ketiga adalah penurunan limit secara tiba-tiba yang dapat memicu ketakutan tidak memiliki akses kredit saat dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini, lakukan penurunan limit secara bertahap, misalnya mengurangi 1,015% setiap 3 bulan, sambil memastikan dana darurat sudah mencukupi. Risiko keempat adalah menyalahkan faktor eksternal seperti inflasi atau kondisi ekonomi, alih-alih melihat kebiasaan pribadi. Kesadaran diri dan pencatatan yang konsisten membantu memisahkan faktor internal dan eksternal, sehingga Anda dapat fokus pada apa yang dapat dikontrol. Dengan menyadari potensi jebakan ini, Anda dapat menyesuaikan strategi sebelum kebiasaan lama kembali menguasai. Pengukuran keberhasilan menjadi bagian penting dalam proses perubahan kebiasaan. Cara paling sederhana adalah memantau rasio utang terhadap pendapatan setiap bulan. Penurunan rasio tersebut menandakan kemajuan. Selain itu, catat berapa banyak kali Anda berhasil melunasi tagihan penuh tanpa harus membayar bunga, serta berapa banyak notifikasi transaksi yang berhasil direspons dalam waktu kurang dari 2 hari. Jika dalam 3 bulan pertama Anda berhasil mempertahankan pembayaran penuh pada setidaknya 8 dari 10 bulan, itu merupakan indikator kuat bahwa kebiasaan baru telah mengakar. Sebaliknya, jika rasio utang tetap atau bahkan meningkat, berarti ada titik lemah yang perlu diperbaiki, misalnya kembali ke kebiasaan, bayar minimum, atau mengabaikan notifikasi. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan pada akhir setiap siklus tagihan, dan hasilnya dicatat dalam jurnal keuangan untuk referensi di masa depan. Dengan data yang terukur, Anda dapat menyesuaikan alokasi dana, menambah atau mengurangi limit, serta mengidentifikasi kebiasaan mana yang masih memerlukan intervensi lebih intensif. Akhirnya, mari kita rangkum perjalanan yang telah kita lalui. Kita memulai dengan fakta mengejutkan tentang besarnya utang kartu kredit di Indonesia, lalu mengungkap 5 kebiasaan berbahaya yang menjadi akar penjeratan. Membayar minimum, tergoda cicilan 0%, mengkonsolidasikan semua pengeluaran dalam satu kartu, menjadikan limit kartu sebagai dana darurat, serta mengabaikan laporan tagihan. Untuk masing-masing kebiasaan, kita telah menelusuri contoh nyata, mengidentifikasi penyebab psikologis dan sosial, serta memberikan 1 tip praktis yang dapat langsung diterapkan.
Selanjutnya, kita membahas pilihan solusi, menekankan pentingnya menggabungkan perubahan perilaku, pemanfaatan fitur ban, dan bantuan profesional bila diperlukan. Implementasi langkah-langkah konkret diuraikan secara detail, lengkap dengan cara menghindari kesalahan umum dan cara mengukur hasilnya. Semua ini dirancang agar Anda tidak hanya menurunkan beban utang, tetapi juga membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan. Sekarang giliran Anda. Luangkan beberapa menit untuk meninjau kebiasaan keuangan Anda, temukan mana dari 5 pola yang paling mengganggu, dan pilih satu langkah pertama yang akan Anda lakukan besok pagi. Apakah Anda akan mengatur notifikasi pembayaran, menurunkan limit, atau membuka rekening tabungan darurat? Bagikan keputusan Anda di kolom komentar, dan ceritakan apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengubah kebiasaan tersebut. Dengan berbagi, Anda tidak hanya memperkuat komitmen pribadi, tetapi juga memberi inspirasi bagi penonton lain yang mungkin sedang berada di jalur yang sama. Ingat, perubahan dimulai dari langkah kecil. Namun konsistensi adalah kunci untuk melampaui jebakan kartu kredit dan meraih kebebasan finansial yang sejati. Selamat memulai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.